wabarakatuh. Kami dari kelas 338 CGP Angkatan 10 Kota Surabaya. Saya Laili Kusuma Wardani dari SDN Kajaya 4 210 Surabaya. Dan saya Eka Wulandari dari SDN Tambak Sari 3 159 Kota Surabaya. Saya Evi Nordiana dari SDN Bajuran 3 Surabaya. Berikut ini adalah demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching dalam akademik. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan melakukan pengamatan dan juga menilai sesuai dengan penilaian coaching. Di antaranya yaitu sesuai alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Yang kedua, saya akan mengamati apakah Bu Eka memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Ketiga, saya akan mendengarkan respon dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan apa yang diberikan Bu Eka. Yang keempat, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching antara lain kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan Bu Eka. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada kegiatan coaching kali ini antara Bu Eka dengan Bu Evi? Oke, baik, terima kasih Bu Lady. Untuk kompetensi coaching yang hari ini akan saya lakukan adalah yang pertama adalah kehadiran penuh, karena nantinya saya ingin saya mendengarkan dan juga hadir untuk coaching saya gitu ya, supaya saya bisa mendengarkan segala keputusannya, permasalahannya, sehingga nanti bisa menemukan coaching saya bisa menemukan solusi-solusinya. Kemudian yang kedua juga nanti saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu untuk lebih bisa menggali permasalahan dari coaching saya gitu, sehingga dari pertanyaan yang saya lontarkan nanti itu bisa menggali lebih dalam dan kemudian coaching saya bisa menemukan solusi-solusi yang terbaik. Baik, berarti kompetensi coaching yang ini dikembangkan oleh Bu Eka antara lain kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Bagian yang paling ingin saya observasi yaitu adalah pertanyaan berbobot sih, lebih ke pertanyaan berbobot, karena dengan kita memberikan pertanyaan berbobot itu nantinya coach itu bisa menggali lebih dalam potensi-potensinya. Kemudian nanti juga coach bisa menemukan solusi-solusi gitu atas permasalahannya gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaan kita berbobot, pasti nanti jawabannya juga sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, berarti Bu Eka ingin bagian spesifik yang ingin diobservasi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya. Baiklah, pertanyaan yang ketiga dan terakhir, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang diinginkan Bu Eka pada kegiatan coaching ini? Yang saya inginkan atau indikator keberhasilan yang menurut saya itu adalah ketika nanti coach saya itu menemukan solusinya, karena yang terpenting dari proses coaching itu adalah menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Jadi harapan saya atau indikator keberhasilan menurut saya itu adalah ketika coach saya bisa menemukan solusi-solusi atas permasalahan. Berarti indikator tercapainya Bu Eka itu ingin agar coachingnya ini bisa menemukan solusi sendiri ya atas permasalahan. Baik Bu Eka, demikian pertanyaan dari saya. Silakan Bu Eka melakukan kegiatan coaching dengan Bu Evi dan semoga sukses. Terima kasih Bu Lady. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bu Evi. Selamat pagi Bu Eka. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu Eka. Alhamdulillah ya Bu Evi ya, meskipun cuacanya seperti ini tapi kita harus tetap semangat. Iya. Ya. Semangat. Oke, gimana Bu Evi?
permasalahan di kelas. Ada siswa saya itu yang namanya Davino, dia itu anaknya cenderung pasif, dia itu pendiam. Diamnya itu ya diam semuanya, Bu. Ya diam, dia tidak mau berbicara dengan teman-temannya, bahkan dengan saya pun juga gitu. Nah, ketika saya tanya, dia itu cuma menjawab itu cuma melihat gitu aja, cuma mulutnya ini tidak membuka gitu. Nah, ketika teman-temannya saya suruh untuk mendekati dia, teman-temannya sudah mendekati dia, tapi dianya itu seperti pasif gitu, tidak mengenal temannya gitu. Itu sekarang yang saya hadapi di kelas yang baru ini. Apakah dia hanya tidak mau ngomong ketika di sekolah? Apakah ketika di rumah juga seperti itu? Iya, ternyata kan saya juga sudah telepon orang tuanya saya suruh sini. Itu ternyata dia itu di rumah juga sama. Dia juga tidak mau ngomong sama kedua orang tuanya. Tapi Bu, dia itu maunya ngomong dengan temannya yang di dunia maya. Dan juga sama neneknya. Tapi kalau sama neneknya itu hanya ya ngomong cuma tidak banyak gitu. Lebih banyak di teman-teman di dunia maya yang tadi. Kira-kira sejak kapan Davino ya? Davino. Sejak kapan Davino seperti itu? Apakah punya informasi? Apakah dari kelas-kelas sebelumnya atau baru di kelas yang sekarang? Iya. Kalau saya tanya ke teman-temannya, itu katanya itu mulai dari kelas 3. Nah, saya juga sudah tanya sama guru-guru sebelumnya, baik dari kelas 4, kelas 5 maupun kelas 3, itu saya tanya semuanya itu memang Davino-nya itu memang seperti itu. Ketika guru kelas 3-nya bercerita, itu dia itu awalnya di semester 1 itu dia normal seperti anak-anak yang lainnya. Tapi mulai di semester 2, dia itu sudah mulai diam. Nah, itu Bu. Oke, baik Mbak Evi. Berarti memang ini permasalahannya tentang Davino gitu ya. Tidak mau ngomong dengan teman-temannya di sekolah dan ini sudah berlangsung cukup lama. Iya. Mulai dari kelas 3 seperti itu. Begitu juga di rumah juga sama seperti itu. Iya. Apakah Bu Evi sudah pernah komunikasi dengan orang tuanya? Sudah Bu, jadi memang by telepon sudah, cuma yang kemarin itu orang tuanya saya suruh datang, baik ayah maupun mamanya sudah komunikasi sama saya. Tapi memang justru orang tuanya itu malah curhat ke saya Bu, karena di dalam rumah ini kan jadi satu rumah sama neneknya. Yang cenderung lebih mengatur Davino ini malah neneknya. Jadi orang tuanya ini kalah gitu. Gitu. Seperti itu. Oke, baik Mbak Evi, dari pemaparan permasalahan Davino. Kemudian kira-kira rencana kedepannya untuk Bu Evi seperti apa untuk menyelesaikan permasalahan Davino? Iya. Jadi rencana saya Bu, kalau sama orang tuanya kan kita sudah berkomunikasi ya Bu ya. Karena orang tuanya itu merasa tidak berani sama neneknya ini tadi, karena kan juga orang tua ya. Jadi rencana saya akan mendatangi rumahnya Davino, saya akan ketemu sendiri sama neneknya, saya akan ajak ngobrol neneknya tersebut Bu, lalu memberikan gambaran bahwasanya karena Davino ini kan sudah besar, tidak bisa kalau Davino itu harus seperti ini terus. Davino sudah besar, harus bersosialisasi dengan teman-temannya, harus bersosialisasi juga dengan gurunya, dengan teman-teman, dengan lingkungan sekitar itu. Oke, baik Mbak Evi, rencana yang luar biasa dari Mbak Evi gitu ya. Kira-kira kapan Bu Evi akan mulai melaksanakan rencana-rencana Bu Evi tersebut? Ya, rencana saya Bu, dalam minggu ini saya akan ke rumahnya Davino, saya mohon izin sama Ibu ya. Saya juga nantinya akan mengajak bagian kesiswaan Bu untuk ke rumahnya Davino. Jadi nanti ada bagian penengah ya. Jadi saya sudah komunikasi sama neneknya, bagian kesiswaan nanti juga yang nantinya akan membantu saya Bu untuk ngomong sama neneknya ini tadi. Jadi kita akan memberikan jalan tengah untuk neneknya, untuk kedua orang tuanya dan juga untuk Davino juga. Oke, baik Mbak Evi. Kira-kira dari pemaparan permasalahan Davino dan juga rencana-rencana yang sudah Bu Evi sampaikan tadi, kira-kira ukuran keberhasilannya itu sebagaimana, seberapa gitu dikatakan bahwa permasalahan Davino ini itu selesai itu tolak ukurnya apa? Ya. Kalau saya merasa itu kalau ini rencana saya ini bisa berhasil, kalau Davino ini sudah bisa lepas dari neneknya ini tadi, dari bayangan neneknya ini tadi. Jadi Davino ini benar-benar jadi anaknya sendiri, jadi dirinya sendiri. Dia juga tidak akan ketergantungan dengan gadget lagi. Karena di rumah itu kalau nenek, kalau mamanya atau ayahnya itu mau
bisa ngomong lagi, bisa interaksi lagi sama teman-teman yang lainnya. Gitu. Baik Bu Evi, saya bisa menangkap itu permasalahannya apa, kemudian rencananya Bu Evi juga sudah luar biasa, kapan terlaksananya juga sudah, gitu ya. Kira-kira komitmennya Bu Evi untuk kita akan selesaikan permasalahan ini tuh seperti apa komitmennya Bu Evi? Komitmen saya Bu, yang pertama itu saya akan menjalankan rencana saya ini terlebih dahulu. Saya akan koordinasi dengan kesiswaan. Ibu tadi sudah mengizinkan saya ya, jadi saya akan koordinasi dengan kesiswaan. Lalu satu lagi Bu, tadi saya lupa menyampaikan ya, saya juga akan menghubungi Pak Rido psikolog. Karena kan dari segi fisiknya Davino itu dia normal, dia tidak kekurangan apapun, komunikasi sebenarnya juga bisa. Jadi nanti dari hasil analisisnya Pak Rido dan juga saya nanti kita simpulkan nantinya dari Davino sendiri di sini kita akan kita lakukan pendekatan kepada Davino. Teman-temannya juga akan saya suruh untuk merangkul Davino lagi supaya dia tidak merasa sendiri nanti. Oke, baik Bu Evi. Kemudian kira-kira selain dari kepala sekolah, kira-kira dukungan apa lagi yang Bu Evi butuhkan untuk bisa menyelesaikan permasalahan Davino ini? Ya, itu tadi Bu dari bagian kesiswaan yang nantinya bantu saya untuk golongannya Davino, lalu Pak Rido selaku psikolog itu tadi, dan yang ketiga teman-temannya itu tadi. Tapi tidak terlepas itu juga Bu, tetap dukungan dari orang tua. Jadi kalau suatu waktu nanti Pak Rido ataupun kita melakukan kunjungan ke sana itu supaya kita juga diberi ruang. Jadi neneknya juga kita akan beri ruang, kita akan komunikasi seperti sama neneknya, sama Davino juga dan juga sama orang tua. Oke, baik Bu Evi. Rencananya juga sudah luar biasa, kemudian juga dukungannya sudah Bu Evi sampaikan. Kemudian gimana rasanya setelah melakukan proses coaching kali ini? Ya, saya lega sekali Bu, karena awalnya memang saya merasa saya ini ada PR ya Davino ini tadi. Tapi begitu sekarang saya sudah konsultasi sama Ibu, saya merasa lega. Oke, iya. Dari saya semoga permasalahan Davino ini segera dapat teratasi dengan rencana-rencana Bu Evi yang sudah luar biasa tadi. Semoga sesuai dengan keinginan kita semua, gitu ya, bahwa Davino ini permasalahannya akan segera selesai seperti itu. Baik Bu Evi, nanti kalau misalnya ada yang perlu kita obrolkan lagi, kita nanti akan atur ulang jadwal kita kapan kita bisa ketemu lagi untuk terus memantau perkembangan permasalahan Davino ini, supaya kita memastikan bahwa permasalahan Davino ini memang selesai tuntas seperti itu. Terima kasih Bu Evi. Siap Bu, saya juga terima kasih atas waktunya Ibu sudah Ya, kepada saya. sama-sama. Sampai ketemu lagi Bu Evi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Laini. Tadi saya lihat Bu Eka sudah melakukan kegiatan coaching kepada Bu Evi. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah lega, semua prosesnya sudah terlewati lancar, tidak ada kendala. Alhamdulillah. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan Bu Eka pada saat coaching terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan? Oke, baik. Selama proses coaching tadi, alhamdulillah sudah sesuai dengan alur cerita, di mana sudah ada tujuannya, identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab sudah terpecahkan, sudah tersampaikan, kemudian juga kompetensi prinsip-prinsipnya juga tadi sudah berjalan semuanya. Jadi alhamdulillah. Selanjutnya saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya berdasarkan pengamatan yang tadi saya lakukan. Tadi saya lihat Bu Eka sudah berhasil melaksanakan alur cerita yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Bu Eka juga sudah berhasil mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching sehingga masih bisa mengeluarkan ilmunya. Kemudian Bu Eka juga sudah berhasil mengarahkan coaching merencanakan aksinya, kegiatan apa yang akan dilakukan. Bu Eka juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada coaching agar aksi yang dilaksanakannya nanti bisa berhasil. Bu Eka juga sudah fokus terhadap coaching
dalam hal ini berarti presence, kemudian mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Bu Evi, dan juga Bu Eka berhasil mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Coach. Luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan Bu Eka kali ini, dan saya harapkan Bu Eka nanti untuk kegiatan pocong berikutnya juga berjalan lancar. Ini ada lagi nih pertanyaan satu lagi deh. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan kegiatan coaching hari ini yang sudah dilakukan? Tentunya untuk kedepannya gitu ya, pengennya coachingnya ini juga berjalan lebih baik lagi, baik dari segi kompetensinya gitu ya, alur ceritanya, kemudian lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, dan lebih bisa mendengarkan secara aktif, dan juga kehadiran penuh gitu, present yang penuh gitu, supaya setiap nanti permasalahan dari coach saya itu bisa terselesaikan dengan baik, seperti itu. Semoga apa yang diinginkan Bu Eka, apa yang menjadi harapannya Bu Eka nanti bisa berhasil, dan kegiatan coaching berikutnya berjalan dengan sukses. Baik Bu Eka, begini saja kegiatan pasca observasi yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.